Yes. Hai. Hai Princess. Hai. Suaranya baby. kok nggak keluar? Did you mute? My God, udah gede banget. Are you Hello, can you hear sweating? me? Are you sweating? My Are you God. okay? Yeah, Are you sure? Do you wanna take your I was time? running here. That's Do you wanna take your time, sayang? Take your time, Take baby. your time. Oke, tarik nafas dulu. No Take your problem, time. okay. Hold on, sweetheart. hold on. Take your Alright, time ya. alright. Matiin dulu kameranya, matiin dulu, mute dulu. Mute dulu. Oke, just take your time. Take your time, nggak apa-apa. Kenapa dia? Kenapa dia? Oh, Barusan nangis dia tuh. iya itu baru nangis tuh dia tuh. Lagi nangis malahan. Nggak apa-apa. Bilangin sama dia nggak apa-apa. Coba nih gue telepon, nggak apa-apa. Hai sayang. Ya dan gue memang bikin gue itu nggak pernah marah. Jadi gue cuma pernah marah sama dia itu Don't worry. 2 kali. Tadi mestinya kita bilang Selama ya hidup sama gua. dia bahwa Selama dia hidupnya dia. santai aja, nggak perlu buru-buru. Dan Ya, itu marah as in salah like ibu tadi, harusnya ibu tadi ngomong Aisyah, bahwa nggak usah buru-buru. papa gini. Kita masih ngobrol That's kok it. di sini. Itu udah masih gemeter dia. santai, Karena gue memang bikin gue masih nggak pernah bisa, sampai like harus another melakukan half itu. an hour juga masih boleh, Jolin. Karena gue nggak mau. That's fine, sayang. Nggak apa-apa. Apa ya? Tapi I understand that you want to. I know, I understand that you want to be punctual. I understand, it's fine. Dan Toleran gitu. like Lu gimana kali ini? kalau misalnya Oke lah gitu. Selama menurut what gue you got masih lost, ini. you Kalau can lu always betul-betul udah yang call nggak us. bisa ditolerate lagi, baru kita sampai ke titik No, itu. tapi kan ada Mas Tapi Romi, mudah-mudahan ada kita Mas nggak akan Romi, pernah kan sampai ke golden. situ. Nggak Ibu, pernah I was in perlu. the middle of the shoot, sayang. I'm so proud of you for being punctual and responsible. That's very good, sayang. Tapi next time, if you promise somebody to do something at certain time, and if like 15 minutes before you know that you cannot make it at that time, that you will be late, Itu it's yang masuk always ke okay to pertanyaan call them and co-parenting. tell them Pada that okay, kebingungan. I am sorry, I am trying, but I don't think I can make it in another 15 minutes. Do you think you can wait for another, I don't know, 30 minutes, 45 minutes? Nggak apa-apa, nak. Ya, jadi nggak apa-apa. Orang akan mengerti as long as Aisyah ngomong. Ya, nak ya? It's fine. Boleh. Tapi nggak usah cepet-cepet, ya. Santai aja, take your time. Pokoknya we're here santai. Nggak dikejar-kejar apapun. Oke? Oke, ya minum dulu. Santai-santai, tenang. Nanti kalau udah ready, then you can let me know. Oke? Tenang dulu. Ya? Oke? Santai. Keringin dulu rambutnya. Ya, terserah. Pokoknya nggak usah dipatok jamnya. Responsibility-nya tinggi banget. Iya, dia sangat ambil. Singapura kali ya, Singapura kan Iya, gitu gue baru ya. mau ngomong, aduh anak Singapura banget. Dan apa ya itu aku rasa waktu pas kecil itu penting banget tuh. Hai sayang. Apa nak? Oh oke. Hello baby. Hi. Hai. Hai Aisyah, how are you? I'm good. Oh, Thank so you. happy to see you. Gila, gue terakhir ketemu dia masih di pangkuan lu. Iya, Aisyah dulu ketemu sama Tante Anya, waktu Anti Anya dulu, waktu Aisyah dulu masih 2 tahun? 2 tahun, 2 years old. Oh, so that's a long time. That's a long time. Wih, lagi minum apa itu? Menang-menang Jadi, ibu nggak ada dia ya? setiap hari Minggu, Aha. gue kasih untuk boleh jajan. I see. Jadi dia boleh jajan apapun yang dia kepengen. Dia kepengen bubble tea mungkin, sebagaimana yang mungkin teman-temannya lain suka konsumsi ya, terus kayak junk food, kayak all those burgers and fried chicken, dia boleh makan tapi only on Sunday. Okay. Jadi dari The whole Monday, Sunday?
the whole Sunday. Hah? Iya. Enggak. Cuma dari siang sampai malam. Oh, oke, Jadi oke, makan oke. siangnya dia masih boleh makan, tapi biasanya dia makan sandwich tuna, turkey sandwich Oke. untuk lunch ya. Baru biasanya habis itu dia boleh makan macam-macam. Tapi Senin sampai Sabtu dia akan makan homemade semuanya dan makan yang kita pilih deh pokoknya gitu. Oh, Not oke. always. Sometimes you let me order take out. Oh iya benar, tapi take outnya kan yang sehat. Tetap. Iya. Ibu's choice ya tetap Iya, ya. take outnya boleh yang sehat. Cie, jadi gitu dia baru pulang habis jajan nih tadi gitu ya. Dan ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Ini kan Aisyah tertutup oleh stiker. Iya. Sekarang pun demikian lagi Iya, live iya, phone iya. ya. Coba gue mau nanya, gue takutnya bahasa Inggris gue ngaco ya, Bo ya. Iya. Kalau Aisyah suruh mendescribe wajahnya, alisnya mirip siapa, matanya siapa, hidungnya siapa, mulutnya siapa. Tapi dari Aisyah yang cerita. Coba lu cerita. Oke. Aduh. So, what your facial features? Which facial features of yours that you think Look similar to your dad or to your mom? Like your I think eyebrows? it's 50-50 lah. 50-50. Oke, jadi eyebrow-nya Aisyah is papa's eyebrow or ibu's eyebrow? I never looked at your eyebrows. Udah digambar Oke, dulu. you can look from the screen. Bisa lihat dari screen. Coba eyebrow ibu apa eyebrow-nya I papa think- yang kayak eyebrow Aisyah? Ibu's eyebrows, I think ya. Iya. Tapi menurut aku eyebrow kamu sih. Iya. Iya, eyebrow papa sih sebenarnya. Makanya kalau ketemu anak yang digambar mulu tuh Ali. Iya benar. Bingung dia ngeliatnya. Benar. Kalau your eyes siapa? Eyes-nya papa, eyes-nya ibu. Well, like, here's the thing. I think it's mixed between both of you. Exactly. Karena like- Iya. Exactly, Heeh, ya. itu lucu banget. Itu ya. Dia setengah ke dalam ikut Iya. mata gua. Iya. Tajam banget ininya. Iya. Setengah keluarnya ikut matanya Dena. Ada Turun ke sendunya bawah, gitu. Iya. Mm-mm. Ya. Iya. Ya, jadi dia Baginya benar-benar itu, mix setengah-setengah. Mm-mm. Wah benar-benar anak bapak dan ibu. Iya. Banget, benar. Iya. Kalau- Hidung. Kalau your nose siapa? Nose-nya ibu apa nose-nya papa? I think Papa's nose. Papa's nose. Iya, dari masih di kandungan. Udah kelihatan. Udah Iya. persis sama hidungnya. Persis hidungnya bapaknya. Ini viewers langsung Bisa membayangkan. membayangkan terus nih ya. Your lips. My lips, I think Ibu's. Ibu's lips. That's right. Iya benar. Benar ya. Gue sambil Bener ngeliat gue lagi ya. gini. Oke, Iya benar ya. benar. Terus apa lagi? Jadi keseluruhan mirip ke siapa kalau Aisyah bilang? Oh tadi udah jawab ya 50-50 ya. 50-50 kalau dia. Mm-mm. Tapi kalau dari orang-orang yang kenal kita berdua sih, kalau yang ngomong sama gue, mix banget. Ada yang bilang, gila Aisyah tuh jadi cewek banget ya. Iya. Kayaknya waktu dia lahir peketiplek. Benar. Waktu kayak waktu Kembarannya kamu Jerry masih- gitu. iya. Sama Waktu foto kamu bayinya. baby-nya sama kayak Sama. gitu. Yes. Iya. Gue mesti mengiyakan yang itu. Iya, Iya. iya. Dan dia banyak dapat features papanya tuh kayak ya bisa kelihatan lah ya kayak dari kulitnya pun warnanya ngikut ke bapaknya. Ingat gak sih kita dulu suka kayak ih ini kalau ini anak kita nanti keluarnya bakal kayak apa? Karena kan gue sama dia secara feature kan beda banget kan. Secara warna kulit udah pasti kita beda banget. Terus udah gitu feature wajah juga kita beda banget kan gitu. Jadi kita suka kayak Kombinasinya gimana nih? Kalau kayak zebra gimana? Ingat nggak coba? Dan ternyata hasilnya luar biasa. Iya. Saya senang sekali Masya saya bisa Allah. ketemu dan melihat Aisyah secara langsung. The Iya. perfect combination from Denada dan Jerry. The Iya. most beautiful thing that could create media nih kombinasi. Yeay. Thank you. Terus kemarin kita kan ketemu nih kan di Nongsa di Batam ya gitu dan how was it? Fun, very fun. A lot of food. Were you surprised? Yeah, no.
Karena gue gak kasih tahu dia kita mau kemana. Oke. But I already knew from the suitcases we were going to Batam already. Oh iya? And you knew already Yeah. they were going to see Papa? Yeah, karena why else would we go to Batam? There has to be a reason kan? Yeah, we got a smart kid. Insya Allah. Udah selesai gak bisa dibohongin ya anak. Karena kan you already asked me, do you know the real reason why we're here? And I'm like, to see Papa? I didn't hear you, so I just kept asking, so are we seeing him or not? Benar. Tapi it was fun ya. Very. Very. Terus mau ketemu lagi soon? Kira-kira di mana nih enaknya nih? Huh. South Korea? Good choice. Itu tuh dia tuh lagi K-pop. Oh, oke. Jadi kalau bisa ketemu di tempat yang K-pop Dia tuh banget. selalu kepengen banget ke South Korea karena dia tuh sangat amat K-pop banget deh, suka nyanyinya, suka K-pop minded. dance-nya, semuanya. Photocardnya. Hah? Photocardnya juga. Photocardnya tuh, dia lagi mau pamerin dia punya photocard. Nanya, coba show us. Oh, okay. This is gonna take a while. Tuh, dia banyak banget. Who's your bias? One young from IVE, but I don't have her photo card. Oke. There's the one. Itu the one that I gave you the last time, right? Oh iya. Ada tulisannya. Papanya mau tweet. It's okay, nggak apa-apa. Nanti kita, kalau misalnya Aisyah nanti dapat good grades, dia udah gitu. Good grades on your next school report, dan boleh ibu beliin photocard. Oh, that's gonna be easy. I already got a good grade last year and Oh gitu ya. how about if I pass the ISA? Boleh. Jadi kita Okay, then I'm definitely going to South Korea. International School test. Ya, oke, kita tunggulah hasilnya ya. Kalau hasilnya oke, nanti boleh. Kita beli ya. Ayo coba nyanyi dulu. Your favorite K-pop song, ayo show us. Hey, the only thing I know how to speak Korean is gibberish Korean, Bu. No lah, sing lah. Malu. Oh, I love you, baby. Tapi ini tuh lu denger gak sih ngomongnya udah Singlish banget. Singlish banget. Ya nggak Ya, apa-apa, good Nggak apa-apa. Ya oke, tapi gue masih pertahankan supaya nggak ini. Indonesia ya, Nggak, tetap Inggris yang ini. Karena kan proper Inggris. Aisyah kan digedein itu bilingual langsung. Iya. Dia lebih konsisten bahasa Indonesia. Yang baik dan benar, gue konsisten Inggris terus. Iya. Sehingga terbukti ya waktu ke Singapura nggak butuh waktu sama sekali untuk adaptasi langsung. Walaupun dia tidak ada pendidikan formal bahasa Inggris sebelumnya waktu masuk sekolah, jadi mudah karena pada saat dites conversation sama gurunya dia bisa keep up dan bisa mengikuti gitu. Ya, tahun pertama dia masuk kan langsung bahasa Inggrisnya terbaik di kelasnya. Iya, di Exceeding Expectation. Dan Mandarinnya juga bagus, Anti Anya. Oh iya, oke. Kalau soal Mandarin silakan. Gongsi Facai. Mandarinnya juga bagus banget. Gimana sayang? Coba introduce yourself in Mandarin. I might mess up, but okay. Oke. 你好，我叫艾莎，我是印尼人。我喜欢穿汗衫和牛仔裤和运动鞋，谢谢。谢谢。谢谢。 Ya buat para viewers kalau ada salah-salah sedikit ya nggak apa-apa lah ya. Aisyah baru belajar, tapi dia juga Mandarinnya II juga, Exceeding Expectations juga di sekolahnya gitu. Dan sekarang masih aktif tutor. Luar biasa Gitu. sih. Oke, untung Oke. barusan nggak langsung dengar, kalau langsung gongsi. Oh, langsung kongsi. Iya. Ayo, biar dapat banyak angpau. Gongsi Facai. That is the first Mandarin words I'm gonna study. Aisyah, angpaunya Aisyah sama ibu ya. Oh iya. Angbao. Remember? How much? Kalau
I'm telling you, Sayang. it's enough to buy lots of cards. Ya, pokoknya cukup deh. Ibu, can I actually use the money this time? For what? For what? K-pop. I did tell her today. Kalau angpau yang dikasih itu, Aisyah boleh pakai Oke. untuk kesenangan dia, tapi ingat spending it wisely, ya, karena memang that's your money, that's your right. Tapi ya kalau habis-habis, jadi ya kalau I'm gonna split it in half. One half I spend, one half I save. Oke. there you go. Gitu, aku bilang gitu tadi sama dia. Oke. Oke, cool. Oke sayang, cool. Boleh, oke nanti ya. Ibu balik kita ke K-pop shop ya. Promise. Maybe you want to try a new K-pop shop. Coba ya, coba Aisyah Google deh. Maybe if you want to try a new K-pop shop. Maybe, I don't know whether they have it in Singapore or not, but nanti kita coba lihat ya. There's an album I want from the specific K-pop shop though. Oke, sayang. Alright, Oke. cool. Ya udah kalau begitu. Yippee. Oke. Udah nih. Oke. Gue gemes bong lihat Aisyah dari tadi. Gemes banget. Gue nanya sekarang. Thank menurut you. lu siapa? Ya, gue jujur sih dari umur 2 tahun gue udah ngeliatnya mirip Jerry. Lebih ke Jerry, tapi fitur-fitur muka lo ada semua. Iya, Di situ. gitu ya. Dan Air-air akhirnya mukanya gitu iya, ya. menjawab kebingungan gue. Bilang, ih matanya kayak siapa ya? Iya. Terjawab dengan sangat Setengah-setengah banget. setengah-setengah, Iya. setengah Denada, setengah Jerry. Tapi jadi kombinasinya bagus banget. Masya Allah. Thank you so much for making time for us. Thank you Aisyah. Love you, Thank baby. you. Thank you K-pop so shop, much. don't forget to let me order take out. Yes, K-pop shop. I won't forget. Okay. Oke sayang, I love you. I love you too. So should I just log off now? Love off And now, then sayang. when Yes. you Dan? when you done, you video call me. Yes. Okay. Alright, love. Okay. K-pop shop. Okay. Talk to you soon. Talk to you soon. Thank Okay. you guys. Bye See you. bye. Bye-bye. Thank you. Nah kalau kayak gitu gue mau tuh punya anak tuh. Mau tuh yang kayak gitu tuh. Cerdas, tertib, disiplin tinggi. Nah yang kayak gitu-gitu. Iya, Gimana iya. tuh cara bikin yang kayak gitu? Gue mau yang kayak gitu tuh. Konsistensi. Konsistensi. Nah itu ya. berhubungan dengan co-parenting. Iya. Ya maaf, saya harus lanjut ke netizen dulu. Iya, co-parenting. Ya. Yes benar, tips co-parenting. Apa yang menurut kalian paling penting dijalani? Boleh nggak sih tanya gini? Oh itu maksudnya nanya ke gue. Iya. Boleh nggak sih nanya? Oh boleh banget. Ini dari Anisha Sirman. Karena proven. Oh my god. Kalau misalnya kalian semua ada di sini ngelihat langsung gemes, ya Allah, gue mau yang kayak gitu, gue mau yang kayak gitu, cerdas, kritis, sopan, tertib, disiplin, tahu diri. Iya, Masya Allah. Aduh. Kita beruntung sih, kita beruntung bersyukur banget sama Tuhan karena Aisyah ini memang secara aslinya, nature-nya dia itu sifat aslinya pun alhamdulillah baik gitu. Ya memang of course yang namanya jadi proses parenting dari kita ya pasti itu sedikit banyak juga memainkan peran yang besar gitu. Ya memang tantangannya karena kita posisinya kan berpisah, bukan di dalam satu household yang sama gitu. Dari apa Cum kira-kira? Tapi ini yang bisa bikin orang tuh gini, banyak karena dulu kan ortu gue juga pisah ya. Dulu tuh malah nyokap cuma pesan sama gue gini, 98% waktu perpisahan tuh tahun 90-an ya. Jadi susah banget era itu. 18. Ya, oke, salah. Masehi? Ya, saya gak banget kalian. Jadi tahun 9, gue umur 10 tahun, parents gue pisah, itu nyokap cuma pesan ke gue adalah gini, 98% anak-anak korban perpisahan orang tua itu broken home lah ya, jadi buruk. Tolong kamu jadi yang 2%. Itu pesan yang nyokap ke gue dulu ya. Dan itu yang masih gue pegang terus. Tapi kan itu udah ada stigma bahwa kalau orang tuanya pisah, kemungkinan anaknya menjadi produk gagal. Sering disebutkan kayak gitu. Tapi tidak gue rasakan dan tidak gue lihat di Aisyah. How? Padahal kalian pisah
pada saat Aisyah masih kecil, butuh tumbuh kembang itu. Iya. Wow. Yang paling penting kalau menurut gue Cum, itu adalah komitmen dari kedua orang tuanya, walaupun berpisah harus bisa memastikan bahwa anak ini nggak boleh sampai kekurangan kasih sayang sedikit pun dari kedua belah pihak. Yang nggak bikin anak itu jadi katakanlah produk gagal atau apapun namanya adalah perkelahian, perselisihan, pertikaian, permusuhan kedua orang tuanya. Jadi bukan masalah perpisahannya, tetapi perselisihannya. Itu yang merusak mereka karena mereka mungkin harus jadi belajar untuk take side, berpihak pada ibu atau ke bapaknya. Tapi pada saat dia nggak perlu melakukan itu, dia nggak punya beban. Dia nggak pernah atau misalnya dia harus melihat kekerasan, keributan gitu, sehingga itu menjadi contoh buat dia. Oh oke, kalau ada masalah berarti kita ribut. Nah selama hal-hal seperti itu dihindari dan betul-betul 100% ya kita konsisten membuat itu jangan pernah ada, mudah-mudahan dia akan punya masa depan yang baik dan ngerti yang namanya kasih sayang itu nggak ada batasannya. Ruang, waktu, kesempatan aja yang mungkin dalam hal ini kan jauh lebih sering dengan Dena kan ketimbang dengan gue. Tapi dia harus tahu bahwa kasih sayang dari papanya itu kualitasnya sebesar itu juga. Nah tentu aja itu hanya bisa tercapai dengan peran serta Dena dalam hal ini sebagai ibunya untuk memberitahu itu secara konsisten juga kepada dia bahwa si papa memang nggak lagi di sini, ya kan? Kamu ketemunya ya akan jarang-jarang dan sebagainya, tapi cintanya ke kamu sebesar itu gitu. Dan itu yang sebenarnya juga jadi hal yang menjadi prioritas gue dan dia pada saat dia lagi belajar memasak. Semedi. Diulang lagi. Itu gue bilang, gue assure dia, gue yakinkan dia pada saat itu, karena gue tahu kan sebagai seorang ayah pasti dia udah mendapatkan, itu udah hal yang menyulitkan sekali pasti bagi masa yang buruk sekali buat dia gitu ya, mentally, physically semua lah gitu. Dan gue cuma mau bilang sama dia paling enggak if I can take away satu hal yang kamu harus khawatirkan dalam hidupmu saat ini adalah kamu harus yakin dan percaya, aku jamin dan aku berjanji, aku akan selalu menjaga untuk aku akan selalu menjaga supaya Aisyah itu selalu akan bisa merasakan cinta kamu, selalu akan mencintai kamu, menghormati, tidak akan berkurang rasa cintanya kepadamu, tidak akan berkurang rasa sayangnya kepadamu, tidak akan berkurang rasa hormat dan kagumnya kepadamu. Apapun yang terjadi, aku akan memastikan itu. Dan itu yang gue janjikan ke dia. Gitu. Dan itu benar-benar dia lakukan. Dan itu gue lakukan. Gimana caranya walaupun dia mempunyai keterbatasan untuk bertemu, mempunyai keterbatasan untuk nggak bisa ngobrol, nggak bisa, terbatas banget waktu dia di situ kan, gitu. Tapi gue tahu pada saat itu kuncinya ada di gue untuk memastikan anak gue ini akan terus bisa mengedor, mengagumi, mencintai, menyayangi, merindukan ayahnya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya gini loh, gue itu kan satu hal yang kadang-kadang kok bisa sampai kayak begitu, tapi kan it's only logical karena pada saat gue seorang ibu, anak gue harus merasakan itu karena it's only normal for her gitu loh. Jadi kalau dia tidak merasakan itu, justru itu akan bagi gue melihatnya, gue bukan, I'm not an expert, tapi bagi gue kalau dia tidak merasakan itu justru yang akan nggak baik buat dia gitu loh. Jangan sampai anak gue tuh kehilangan kasih sayangnya atau melihat bapak dan ibunya tidak dengan cara yang sewajarnya, yang kayak gitu-gitu loh gitu. Karena kita punya kondisi-kondisi spesial dan khusus, apalagi tambah lagi posisinya kita sudah tidak suami dan istri lagi gitu kan. Nah, akan ada kompensasi-kompensasi yang harus kita lakukan dan itu di tangan kita berdua. Tapi waktu itu karena posisinya gue memang yang lebih banyak sama dia, maka itu ada tanggung jawab itu gue ambil dan gue bilang sama dia, gue yakinkan sama lo, tidak akan, Aisyah akan tetap mencintai lo, menyayangi lo, menghormati lo, mengagumi lo, dia tidak akan berkurang rasa cinta. Aisyah aja baru tahu bahwa kita udah bercerai, itu 7 tahun setelah kita bercerainya. Serius, 7 tahun. Oh oke. Karena memang udah komitmennya. Enggak loh. Hah? Enggak, kamu tahu nggak sih? Sampai kita di Singapura itu Aisyah tuh masih merasa aku masih sama kamu. Enggak, dia selama 7 tahun setelah kita bercerai. Oh setelah kita benar. Iya. 7
7 tahun kemudian dia baru tahu. Which is waktu itu dia umur sekitar 9 tahun kalau nggak salah. 8 atau 9 tahun baru dia tahu. Baru dia tanya pelan-pelan ke gue. Oh, oke. Karena selama ini dia nggak pernah menyadari itu. Dan kenapa dia nggak menyadari itu? Karena kita tetap ngejaga banget bahwa dia akan merasakan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Karena gue bilang sama Dena, yang nggak cocok itu kita sebagai suami istri. Ya kan? Dia nggak punya, jangan harus menanggung beban apapun atas urusannya kita. Ya bila kedua orang tuanya tidak cocok, itu kan adalah beban kedua orang tuanya. Betul. Si anak sama sekali tidak punya kewajiban untuk menanggung beban tersebut. Nah, ini yang harus bisa diisolir oleh kedua orang tuanya. Bahwa ini persoalan hanya antara kita berdua. Nah, itu ya, dan dalam mewujudkan itu harus dipastikan bahwa si anak itu tidak ada, kalau bisa ya, sebisa mungkin tidak merasakan perbedaan antara orang tuanya bersama ataupun enggak. Oke, ini perlu, kalau secara teori hal ini sering kita dengar sama-sama oleh pasangan yang sedang menuju perpisahan, lalu datang ke konsultan perkawinan ataupun ke psikolog untuk menanyakan gimana nih caranya. Kurang lebih dengarnya sama, tapi yang kita pengen tahu prakteknya kalian berdua bisa, ini udah berpisah 10 tahun, tapi sinerginya, ketawanya, dan memilih ajaran-ajaran apa saja yang disetujuin, itu kan gak gampang. Dan jarang ada orang perceraian yang baik-baik saja. Itu minim banget. Iya, dan bukannya gue tuh sama dia nggak sepaham gitu. Kita tuh bukannya sepaham terus, enggak. Gak akur kayak gini terus. Kalau sepaham terus kita masih nikah kayaknya. Iya, kayaknya begitu deh. Salah ya. Terus lihat di sini, come on. Ini semuanya di ruangan ini ya, viewers juga akan merasakan. Terus kenapa pisah? Ya, justru mungkin karena kita ada di posisi seperti sekarang ini gitu, yang membuat justru malah sinerginya jadi lebih baik. Possibly. Karena kan dua orang itu cocok satu sama lain, ternyata kan belum tentu sebagai suami istri. Sebagai sohib, sebagai sahabat mungkin lebih cocok role-nya. Nah, misalnya seperti itu. Iya benar-benar. Ada yang teman cocok sebagai teman tapi tidak cocok sebagai rekan bisnis. Misalnya seperti itu. Jadi emang gue itu sih yang gue rasa. Cara gue sama dia, balik lagi semua ke komitmen awal ya. Pada saat gue sama dia itu memutuskan untuk bercerai, memang kita berdua sama-sama dengan conscious yang sangat amat pasti dan fokus. Kita langsung menyetujui, dan yang keluar dari mulut kita itu adalah Aisyah. Bahwa kita mau memastikan damage ini cukup terjadi sama kita gitu loh. How do you put that on the table? Pada saat, gue mau flashback dikit karena ini pelajaran yang penting sekali. Bukan gue mengatakan bahwa kalau nggak cocok cerai aja, enggak. Tapi atau nggak nikah-nikah. Berarti kan udah mulai. Paling laptop ya. Kok jadi ya, oke. Cuman kan kalau sampai ada pasangan, suami istri yang sudah tidak ada jalan lain adalah jalannya harus berpisah. Gimana caranya bisa punya perpisahan yang baik-baik seperti ini? Pada saat itu, how? Bagaimana lu menyatakan kayaknya kita sudah harus berpisah, siapa yang memulai dan bagaimana cara ngomongnya? Hampir selalu identik yang namanya perceraian itu berantakan, messy, penuh dengan tarik-tarikan di pengadilan, sampai gugatannya naik sampai ke Mahkamah Agung. Pokoknya anak-anak tuh sampai yang lelah semuanya. Itu sih. Apalagi kita posisi keadaan udah punya Aisyah ya pada saat itu ya. Jadi gue sama dia tuh untungnya kita memang ketemu dan bicara itu selalu dengan kepala yang sangat tenang. Kita nggak pernah ribut loh. Nggak pernah ribut loh gue sama dia. Nggak pernah kayak nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Ini kita ngomong dari semua tahap ship yang kita lewatin ya, friendship sampai relationship sampai segala macam itu kita tidak pernah berantem gitu. Karena di mata gue dia adalah seseorang yang selalu gue bisa ajakin ngomong dengan kepala dingin. Maksudnya gue nggak perlu gitu ngotot-ngotot ngomong sama nih orang gitu. Karena tiap kali gue ngomong asal apa yang gue omongin make sense buat dia akan bisa terima dengan baik. Dan begitu juga sebaliknya, gue pun merasa gitu. You just need to make your point dan bikin point itu supaya make sense buat gue. Ya udah gitu, dan kita bisa bicara dengan baik gitu. Jadi begitu juga saat kita memutuskan untuk berpisah gitu, itu juga kita nggak ada pakai
Iya, soalnya rambutnya pendek. Susah. Iya gitu. Jadi dan memang mungkin ini ada sedikit dari cerita gue juga kan gitu. Karena kan gue juga dulu orang tua gue juga berpisah. Dan gue hanya memastikan pada saat itu gimana caranya supaya again balik lagi. Aisyah tidak terganggu kemaslahatannya dia gitu. Dan of course lah ada juga dalam perasaan dalam hati bahwa kayaknya memang ini udah nggak work baik buat gue, buat lo, dan buat Aisyah sekarang dan ke depannya. Jadi kalau kita udah sama-sama kembali kepada gue rasa itu ya, nggak tahu realistis, realistis aja gitu. Realistis dan kenapa dalam waktu itu kita obrolin ya, kenapa kita kalaupun berpisah kenapa memang harus bermusuhan atau apa segala macam gitu kan. Nah, tapi kalau menjawab kembali pertanyaannya Anya, pada prakteknya kalau menurutku ya Cum, hal yang mungkin paling susah bisa didapatkan orang-orang yang berpisah adalah bahwa dia harus bersedia memberi pengorbanan yang lebih besar daripada mendapatkan apa yang bisa memuaskan egonya. Karena kan pada saat orang berpisah itu kan pasti masing-masing egonya itu kan sangat terluka ya. Iya kan, sebagai individu. Nah, dalam keadaan seperti itu, terluka itu, bisa nggak seseorang itu mengutamakan hal yang lebih besar, yang memprioritaskan sesuatu yang lebih besar, contohnya bukan diri kita sendiri dalam hal ini Aisyah. Pada saat kita sebenarnya sedang berdarah-darah. Jadi instead of mengobati luka tersebut, bersedia nggak kita membiarkan luka itu terus muncur, kita prioritaskan sesuatu yang lebih penting. Dan itu pada prakteknya memang berat ya. Ego itu harus bisa dibuang jauh-jauh. Itu butuh menurutku kebesaran hati ya. Butuh kebesaran hati, betul. Nggak gampang memang. Ini mungkin salah satunya adalah pada saat kalian menikah sudah sama-sama mature dari segi usia dan kehidupan juga. Bisa jadi hidup kita nggak gampang, hidupnya Dena nggak gampang, gue tahu hidupnya gue juga nggak gampang. Jadi apa level emosinya sudah berbeda. Bisa jadi ya. Bisa jadi, kita nggak tahu, jadi. bukan ahlinya juga di sini. Cuman ini kita ngeliat dari ya hal-hal yang dari tadi kita dengarkan. Tapi ya luar biasa sekali ya. Memang, dan itu nggak terlepas juga dari ini ya, dari orang tua kita. Iya, orang tua kita. Mami, mama juga adalah orang-orang yang sangat amat nggak emosional, nggak apa gitu, nggak gerusa-gerusu, nggak apa. Jadi apa-apa tuh nerima news kita juga sangat amat dengan dengan tenang. Gitu. Dia jadi tidak membela anak. Nggak model gitu. Karena sering kali ya orang tua itu ngebela pokoknya dia salah dia benar, gue belain karena lu anak gue. Enggak gitu. Tapi yang mereka belain adalah keputusan dari si anaknya. Kalau lo udah memutuskan seperti ini, gue yakin lo sudah memikirkan semuanya, udah mencoba semuanya, dan gue akan menghormati keputusan lo dan gue akan dukung gitu. Jadi yang didukung keputusannya. Apakah ini juga kalian terapkan untuk Aisyah? Apa itu? Bahwa memberikan kesempatan untuk Aisyah memutuskan apa yang dia mau, terus ya udah apapun itu kan susah dong, masih kecil. Iya kalau masih kecil, kalau nggak tahu ya, gue sama dia nih kadang-kadang suka ada perbedaan juga di sini nih gitu. Masa? Itu hasil dari ada banyak perbedaan. Nggak mungkin enggak. Contoh apa perbedaannya? Apa yang sama, apa yang beda? Dalam yang sama sih ada juga, banyak juga. Kayak kita selalu menginikan Aisyah untuk jangan takut untuk selalu menyampaikan apa yang kamu rasakan. Gitu. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Bagaimana cara kamu tidak nyaman dengan sesuatu? Jangan takut untuk menyampaikan. Untuk bicara. Gitu. Untuk bicara. Selalu omongin. Voice your concern. Apa yang menjadi hal yang mengganggumu, menyenangkanmu. Bahkan sampai ke perasaan-perasaan dia. Aku sedih, aku sayang sama kamu, aku nggak suka sama kamu. Biasakan. Boleh itu kamu omongin gitu. Itu hal yang kita sama. Hal yang kita nggak sama, apa ya?
Kayak tadi tuh masalah pengaturan kayak duit tadi kan ngomongin duit kan. Bagaimana kalau buat gue dia ngerasain aura Adenada tadi. iya lah, buat dia kan tadi kayak itu duitnya dia gitu. Dia boleh pakai dengan responsibly ya itu benar juga gitu. Tapi kalau pandangan gue akan kalau itu tadi ditanyakan gue akan bilang enggak boleh. Kamu harus save duit itu dan kamu boleh spend duit itu saat nanti kamu memang earn it gitu. Maksudnya buat gue itu, gue mengajarin ke dia itu adalah reward selalu gitu. Jadi to get something you need to earn. Gue tuh selalu ngomong sama dia gini, aku tuh adalah one of those, karena dia sudah mengerti yang namanya one of those Western mom, one of those Asian mom. Dia udah mengerti. Ya gitu. Jadi gue selalu bilang sama dia, pokoknya sampai suatu hari nanti ibu melihat kamu sudah responsible enough untuk bisa make decisions regarding your money and your life choices gitu yang kamu mau ambil, maka kamu harus dengarkan aku gitu. Nah tapi kan pada saat dia tadi ngomong begitu di depannya Aisyah bukan berarti karena gue merasa it's not something that I wanna do, tapi terus gue nggak akan nggak boleh kayak begitu ya gini-gini, enggak. Gue tetap akan posisikan diri gue oke, karena buat gue nggak ada salah, nggak ada yang benar gitu. It's apa yang itu kan ini ada personal preferences aja. Jadi gue akan support dia untuk itu dan gue akan menjalankan itu sama dia, dan kalaupun memang ada untuk kedepannya gue merasa ini kayaknya harus ditweak, dan I will have a discussion with him. Personally, secara privat gue akan ngobrol sama dia. Gue kayaknya ini deh kalau nanti dibiarin begitu nanti dia bakal jadi kayak gini nggak ya gitu. Dan itu yang menyenangkan sekali sama dia ini adalah yaitu tadi gitu, orangnya sangat amat nggak susah diajakin ngobrol, sangat gampang mudah gitu. As long as it makes sense to him dan. Ya, nah itu anak-anak itu juga nggak bodoh ya. Mereka itu dengan gampang bisa nge-sense walaupun mungkin mereka nggak bisa menyimpulkan secara harfiah, tetapi mereka itu bisa sensing kalau ternyata ibu dan bapaknya ini punya dua pendapat yang berbeda. Dan seringkali si anak ini menggunakan kehadirannya untuk bisa membuat ibu sama bapaknya berlaga supaya dia mendapatkan keuntungan. Iya. Nah itu nggak pernah kita nggak pernah kasih celah itu. Jadi kalau gue udah tahu nih kalau dia nanyain sama gue sesuatu yang seperti ini dalam hatiku, lu lagi ngetes gue nih, lu berarti pasti udah nanya sama ibu lu nih. Gue tahu nih. Lu nggak dapat dari ibu, lu coba iya, dari gue. gitu kan. Nah pada saat gue serius kayak gitu, gue balikin. Ibu ngomong apa? Iya. Ibu bilangnya gini. Well, she got the point. Gitu. She got the point. Untuk begini gitu. Nah, jadi kepekaan itu memang diperlukan ya untuk membuat si anak itu menjadi nggak bingung. Karena at the end, again ego. Kalau misalnya gue berusaha untuk mengatakan enggak, yang benar itu seperti ini. Sebelum mengatakan itu gue harus tanya dulu ke diri gue sendirinya. Itu gue katakan untuk kemaslahatannya Aisyah atau untuk memuaskan ego gue untuk bahwa gue dalam hal ini lebih benar. Yang mana? Tentu aja pilihan yang tadi ya, yang selalu jadi prioritas. Iya. Ya kan? Udah. Itu sih, cuma ke situ doang. Bahasa lo cuma segitu doang. Kalau emang cuma segitu doang, nggak akan ada nih masalah-masalah rumah tangga dan anak-anak yang di luar sana. Gila. Seru ya, iya ternyata. Maksudnya gue udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol gini, udah lama ya ngobrol-ngobrol gini ya. Dan ternyata ya dia masih kayak begini dan ya nggak berubah sih, cuma ya bagaimana kita ngobrolnya sekarang. Ya mungkin usia, kedewasaan, pengalaman hidup pasti berubah. Cuma vibe-nya, energinya dia saat ngomong itu ya masih seperti itu gitu. Nggak CLBK nih? Hah? Nggak CLBK? Netizen? CLBK kan? Banyak pertanyaan. I hear you, tenang aja saya tanyain. Nunggu momentum. Itu tadi yang gue bilang, kita ini sudah, kalau aku sih selalu jawabnya begini Cum. Ini gak pernah kita ditanyain berdua ya, tapi kalau gue ditanya sendiri, jawaban gue tuh adalah selalu yang paling, menurut gue paling logical. Kita itu udah melalui semua, udah melalui friendship, udah melalui relationship, udah melalui pacaran, tunangan, nikah. Itu kan stepnya udah kita lalui semua. Sampai akhirnya sekarang kita bercerai gitu. Dan kalau bagi gue dari sekian banyak histori kita, mana yang paling gue favoritin? Ya masa ini sekarang. Di saat kita berdua sama-sama udah ada Aisyah dan
sinerginya kita saat membesarkan Aisyah, bagaimana gue melihat dia, bagaimana gue merasa dia melihat gue, bagaimana komunikasi kita. Menurut gue this is the best periode yang terbaik dalam hubungan kita. Dan why would I change it? Ini udah the best gitu. Jadi gue selalu bilang, gue sama Niding emang gak jodoh jadi suami istri. Tapi forever kita berjodoh sebagai keluarga. Kan udah Aisyah. So, ya, udah indah banget itu menurut gue. Udah asik banget. Iya. So ya. Gitu. Jadi enggak. Sorry ye. Siapa itu? Oke, pertanyaannya. Akankah seperti ini terus sinerginya sampai nanti baik lo maupun Jerry punya pasangan masing-masing? Pernah membayangkan nggak pada saat nanti Jerry? Udah dong. Udahlah itu kan pasti kebayang dari awal kali. Iya. Setelah kita pisah. Kalau gue yakin Dena juga akan memberikan jawaban yang sama, no problem. Iya. Dena pernah bilang sama gue, kalaupun suatu hari, siapapun misalnya udah ada pasangan nih, Dena, dia udah ngomong sama gue bahwa ayahnya Aisyah itu cuma ada satu, itu lu. Gak akan pernah tergantikan sampai kapanpun, apapun yang terjadi. Dan gue juga ya pasti seperti itu. Sebaliknya, ya memang begitu. Iyalah Mas. Waduh, premannya nongol lagi nih. Oke. Gitu Lala ceritanya ya. Baik, jadi oke. Kesimpulannya ada pertanyaan satu Ya. dari Anissa Shirman lagi. Apa yang bisa dibayangkan 10 tahun lagi dari sekarang? Atau harapan apa yang masing-masing miliki untuk 10 tahun lagi dari sekarang? Berarti Aisyah umur 21. 21. Gue 16. 30. 30. Matematikanya ngaco udah langsung semuanya ya. Aku 33. APKT lo deh. Ini Aisyah berarti udah 21 tahun tuh ya. 21 tahun. Berarti dia udah kuliah tuh ya. Oke, jadi Udah mau lulus. Udah legal Mau untuk lulus apapun. udah mau lulus ya. Iya. Udah mau lulus ya itu ya berarti ya. Berarti dia lagi kuliah kedokteran. Oh. Udah mau lulus kedokteran, udah mau jadi dokter. Terus tinggal ya bayangan gue sih di Singapura masih tetap ya it's just only logical ya karena dia tinggalnya pun sekolahnya pun masih di Singapura sekarang. Terus udah gitu mungkin kayaknya dia udah mulai punya pacar pada saat itu ya. Mungkin mulainya udah dari sebelumnya. Ya. Sini saya screening dong. Ini dia nih. Tapi yang pasti sih di luar itu pasti dia udah kakek-kakek banget dan gue masih tetap Zumba. Gua nggak komentar di situ ya. Gua pasangan yang gitu. Balok mana tadi balok? Itu barbel boleh itu. Oke. Biar balance. Itu kan dari Denada. Iya. Jerry 10 tahun dari sekarang, Aisyah 21 tahun usianya. Nah ini ini menyambung yang tadi. Dena kan pengen Aisyah tuh jadi dokter. Nah. Which is good. Karena kalau gue banyak dokternya. Ya, kalau kan dokter kan? Iya. Gue inget ngasih speech di wedding, benar. Banyak banget dokter di keluarga itu. Nah, sedangkan kalau gua lebih menganut itu kan boleh semua. Nah, tapi itu kita nggak membuat itu menjadi perbedaan. Jadi isu. Nggak jadi isu. Bahwa ibunya menginginkan dia jadi dokter, oke, kalau di kepalanya pasti papa membebaskan gua jadi apapun. Tetap apa menambah nuansa wawasannya dia, gitu. Jadi kalau ditanya gua akan menjawab bahwa gua berharap 10 tahun lagi bahwa dia akan bisa mengetahui apa yang menjadi kesukaan dalam hidupnya dan punya semangat yang besar mewujudkan itu dan rela untuk berjuang dengan segala upayanya dia sendiri, tentu dengan dukungan kita sepenuhnya untuk membuat itu memang bisa jadi kenyataan. Itu yang aku harapin banget. Iya. Aisyah bisa terjadi. Kombinasi yang bagus. Kalau ibarat Aisyah mesti nyetir mobil nih ya, jadi memastikan mobilnya kekeh, jumekeh, jelas, sehat, bisa sampai tujuan, bensinnya full, dan ada bilang, lu ke sana. Lu ke sana, oke? Depan pokoknya belok kanan. Udah, lu ke sana.
Seru. Enggak lah, tapi of course lah. Kalau gue juga pasti itu kan pengen mimpi. she can be whatever she wants yang membuat dia happy. Ya, of course, tapi kalau gue sebagai seorang ibu, ya gue punya bayangan-bayangan, gue punya doa-doa, gue punya keinginan-keinginan, gue punya alasan di belakangnya juga yang secara logika. Tapi ya kalau bisa ditanya ya begitulah. Dokter. Waduh. Mahal. Amin. Ya amin. Masih ya tetep ya dia ya. Oke. Ya gantian gue. Ya, apa Satu lagi. Durasi habis ya, durasi habis. Cuman gue masih ada 1-2 Iya. pertanyaan simpel ini Iya. untuk Denada. Iya. Singkat aja. Nggak tahu nih. Ini pada demen banget. Ini dari Asya Marisha. Hai. Hai, Aisyah Marisha. Denada lebih suka nge-rap apa dangdut? Dua-duanya. Kalau gini, kalau ditanya kecintaan gue, Soulnya saat lo gue aja, melakukan ya, karena gue penikmat dan pelaku kan. Gue Oke. penikmat musik, tapi gue juga pelaku. Kalau sebagai pelaku, rap itu selalu akan menjadi my sweetheart, Oke. gitu ya. Karena gue dibesarkan di situ, itu yang membuat gue jatuh cinta kepada musik dulu ya. Sebagai penikmat makan. Iya benar. Dia gila ya, emang sih ya soal Aduh. makannya dia ya. Aduh, itu kalau udah dia masuk udah. Alah, dia nih ngomong kayak begini, macam dia nggak 5 kali lipatnya itu ya. Lu berdua ya, parah ya? Ya tapi kita berdua emang suka banget makan sama. Ya Allah. Makanya kalau nanti siapapun dari kalian Parah. diundang ke sini, tolong siapkan perut Yes. dan ukuran celana ekstra. Yes. Karena ini racun, ini orang satu. Gila, racun parah men. Gue udah nggak mau Dulu ya. makan kue apa, anjrit lama-lama tuh di situ godain juga. Sebenarnya kan dulu waktu kita nikah, wah kan kuis, dinner segala macam kan. Gitu kita bulan madu. Fotonya kenapa jadi beda ya? Parah banget sih. Gila makan terus. Parah Dan dia ya. suka masak. Oh. Dan di New Zealand itu kan gila ya. Waktu kita di New Zealand gila loh. Makanan itu kan semuanya fresh, semuanya enak, semuanya kayak dagingnya mau apa, mau salmon. Gila itu benar-benar kayak salmonnya Dari kolam sebelah gitu. dari kolam sebelah diambilnya, gitu kita kan masih gitu. Bener-bener mati sekali. Iya, nyain beruang kita udah kayak hop gitu. Jadi seru banget lah waktu itu cerita kita pas lagi wah, itu honeymoon. Gitulah tapi ya. Jadi benar ya nggak mau diulang lagi ya? Mengikuti kata-kata Bapak Prabowo, sorry. Ya, tapi gitulah. Jadi tadi balik lagi ke yang tadi, sebagai pelaku rap of course, tapi sebagai penikmat dua-duanya gue cinta banget. Ya, gitu. Satu, nah ini yang terakhir dari Rezi Andria. Hai Rezi Andria. Tips cantiknya dong di spill. Gue udah bilang besok Denada akan share nama dukunnya. Oh, mudah banget soalnya. Lu nggak ada perubahan nggak dari Denada? Selain kurusan. Tetap belak. Gila ya. Fair ya. Fair banget. Aduh. Dia udah menerima kenyataan itu. Iya, sudah. Benar. Ya sudahlah gitu kan. Gue tuh ya udahlah. Udah nggak usah tambahin lagi. Ya udah spill. Tapi tetap Thank cantik. you, terima kasih banyak. Siapa tadi yang ngasih Rezi. Rezi, makasih banyak ya, Masya Allah, thank you. Kalau gue sih kayak dibilang cantik. Alhamdulillah. Tapi aku alhamdulillah nggak sombong kayak sound TikTok ya. Nggak. Apa namanya? Gue nggak ada. Gini, yang gue lakukan sekarang adalah olahraga, itu udah pasti ya. Gue teratur olahraga of course karena profesi gue sebagai instruktur Zumba sekarang, dan gue juga sekarang sedang mengambil sertifikasi untuk menjadi fitness trainer juga gitu. Jadi emang mau menjadikan itu sebagai karir yang sudah menjadi karir yang profesional juga. Jadi makin ngerti betapa pentingnya olahraga, bukan hanya untuk kesehatan tapi untuk kecantikan. Kalau udah ngomong olahraga hidup gue Allah kayak terus. Aduh, berat banget ya Allah. Oke. Olahraga itu udah pasti. Yang kedua adalah gue berusaha untuk makan sebaik mungkin.
asupan makanan gue sebaik mungkin. Gue berusaha. I love food, okay, I still love food, and when I say food, I mean food. Jadi kayak semua makanan, gue suka banget. Dan tapi gue berusaha untuk lebih wise, lebih bijaksana, karena gue tahu gue udah kepala 4, udah 45 ya. Jadi gue harus lebih wise sama pilihan makanan gue, itu yang kedua. Dan yang ketiga, gue perawatan dan gue habis operasi facelift, jadi which is sukses. Jadi Lu cari dokternya dia nih ya, dokternya namanya. Dr. Song Hyung Min ya, Dr. Song Hyung Min itu di klinik Dr. Song namanya di Gangnam Korea. Tapi Dr. Song tuh punya klinik juga di Indonesia, namanya Dr. Song for You klinik. Bisa lihat di Instagramnya, gue akan cantumin di sini juga ya. Cuma buat penyanyi doang, Song for You. Lima orang biasa juga. Oh iya. Menyebalkan kan, sebel kan, kayak gitu. Tapi itulah sama Dr. Song. Jadi gue bulan Mei tahun lalu gue melakukan lower facelift. Mei 2023. Gue memberanikan diri untuk melakukan lower facelift gitu untuk menghilangkan garis-garis di sini. Jadi yang langsung ya kita ngecek-ngecek diri ya. Enggak, lu masih kenceng udah tenang aja. Kamu kalau sini aku tarikin ini ikutin sini. Lebih murah lah, aku gratis. Gitu. Jadi ini ditarik nih, di sini ditarik sehingga otomatis ininya naik ya. Muscle-nya di dalam juga dikencengin. Jadi nggak hidung, bibir nggak? Hidung, bibir gue pakai filler. Karena kan semakin hidung ditarik ke atas dong. Enggak dong. Gitu. Ada otomatis kalau kita semakin usia kan bibirnya juga berubah. Nah, jadi memang di filler supaya dia mempertahankan bentuknya supaya lebih tetap lampi, jadi lebih youthful kelihatannya. Treatment lain botox segala macam gue di Utologi sama dokter Tata, dokter Tan, dan udah sih itu aja. Enggak itu aja, itu banyak tapi itu banyak tapi ya gue harus tetap bertahan sehat ya, dan gue mau nggak mau gue harus tetap menjaga appearance gue karena ini tempat gue cari nafkah. Jadi ya gitu lah. Ya of course juga buat kesenangan hati lo pasti. Ya. Nah, itu dia tuh Q-nya ya. Iya. Happiness juga perlu ya. Happiness gitu. Nah seperti bapak yang satu ini. Jadi lagi ngapain aja ini? Sekarang gantian gue yang nanya. Iya bener Pak. Apa yang lagi mau When's the di-share? next Apa? What's book? your recent work? Tentu aja kembali motret, which is memang kan itu ya kita terus seumur hidup. Iya. Itu. Tapi memang itu tantangan karena kan kembali setelah 4 tahun meninggalkan market kan. Iya. Berubah banget basically ya restarting everything kan. Iya. Orang-orang mungkin pikirnya jauh mah gampang. Namanya udah kerja lah, apa segala macam. Akhirnya udah ratusan negara lama-lama. Tapi nggak segampang itu. Karena kan juga apa ya, selama aku di dalam kan dunia berubah banget. Iya. Kan? Jadi itu memang adaptasinya itu betul-betul butuh tenaga dan ini. Foto tapi masih pakai kamera kan, bukan kamera handphone. Masih pakai kamera. Oke. Gue being sarkastik, gue masih being sarkastik karena sekarang orang-orang tuh kemana-mana cukup pakai Kamera handphone. HP, Bener yang really. Miley Cyrus aja sampai mengatakan di red carpet Grammy, really sebutlah satu brand. Ya, orang-orangnya pada pakai kamera iPhone. Iya. Jadi memang itu sesuatu yang gue pelajari banget begitu keluar. Apalagi ada kehadiran AI, terus kehadiran konten kreator di mana-mana yang menjelma menjadi fotografer secara instan dan sebagainya. Jadi kalau gue tetap berkonsentrasi penuh di market gue yang paling utama, yaitu corporate sama komersial. Karena memang di market itulah yang paling dibutuhkan kan fotografi yang high end, yang betul-betul serius. Gitu. Nah tapi di luar itu, karena aku kan suka banget ngajar kan. Selama gue jadi fotografer di 20 tahun ya, sekarang sejak mulai potret sejak umur 2 tahun jadi Ini adalah jokes orang tua banget ya. jokes orang tua ya, bener ya. Boleh dilihat. Lebih cepat kita. Iya, Mang. Terus. Jadi suka banget ngajar. Nah, itu kan belum tersalurkan lagi seperti dulu karena kan memang udah berubah ya. Kulturnya ya, karena kan semua orang lebih sering online sekarang. Makanya jadinya gue tuh lebih banyak
ngasih itu ilmu, transfer of knowledge itu lewat sosial media. Nggak ada duitnya dong kalau dari sosial media. Tapi juga emang dari dulu ngajar itu emang nggak ada duitnya. Bagi potret. Iya. Tapi tetap aja menurut gue, nggak tahu ya, ini pribadi aja. Ngajar lewat online untuk fotografi, kan harus ada praktek feelingnya. Ada ya, kayak bikin kayak apa sih, kayak kelas fotografi gitu ya. Kelas fotografi belum lagi, tapi memang lagi aku susun. Permintaannya. Iya. Jadi tergantung permintaannya, ayo dong. Iya. Tapi kalau spill ilmunya sehari-hari, itu banyak aku bagi. Iya, lewat sosial medianya dia. Iya, itu lucu banget, tau gak sih si Taufik itu, ya ampun, lo mesti lihat tau gak sih itu konten-kontennya dia. Menggunakan ada satu tokoh lagi di konten-konten fotografinya dia itu yang namanya Taufik. Dan Taufik itu gue udah kenal dari dulu. Itu tuh jadi apa ya namanya ya, kalau di kamu tuh asistennya dia. Dan itu lucu banget, lo mesti lihat. Jadi itu cara dia sharing ilmu tapi dengan cara yang fun, lucu banget. Dan ya cara begitu kan nyampe banget ya ke orang. Tapi emang dia suka banget dari dulu ya. Aku rasa itu salah satu alasan juga untuk kamu bikin buku-buku kamu dulu ya. Jadi buku kamu tuh In My Room. Hampir fotografi, femaleography yang pertama, sama On White kan yang terakhir. Iya benar. Ada di toko online kan untuk nyari lagi kan susah ya kita. Habis semua. Edisi II-annya itu? Ininya ya bikin lah. habis juga. Kemarin ada sama Gramedia itu diterbitkan juga di bukunya, tapi udah habis juga license-nya. Udah belasan tahun ya. Iya, udah belasan tahun. Walaupun sampai sekarang masih bikin masih Masih surprising. Iya. Tapi memang keren sih buku itu. On White juga keren banget. Dan kalau kalian mau lihat foto gue waktu lagi hamil gede-gedenya, lo mesti buka itu foto On White, buku On White. Ada gue lagi segede-gedenya hamilnya itu. I see. Di situ. Gitu ceritanya. Gue bayangkan gitu. Ada any book coming up soon? Belum ada. Belum ada, tapi kelas fotografi coming soon. Coming soon, mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat. Jadi memang aku lagi ngeramu bagaimana caranya untuk membuat transfer of knowledge yang praktis, gampang dicerna, tapi emang bermanfaat beneran. Iya. Karena sekarang ini banyak banget ilmu-ilmu yang hilir mudik ya. Benar. Di dunia online gitu. Iya. Tapi ini kok kurang agak kaleng-kaleng. Iya. Banyak banget loh aku lihat. Iya. Agak misleading kadang-kadang gitu gitu pasti kan. ya. Karena saking mengutamakan keinstanannya kan. Iya. Setuju sih. Dan banyak juga kan memang ya namanya juga sosial media ya. Iya. Orang kan mungkin lebih mengutamakan akunnya itu lebih banyak followernya, Engagementnya, ya. Kalau aku kan cuma udahlah mau berapa bagaimana mau tahu aku santai aja gue gitu. Ini juga dari motret. Iya. Tapi yang penting ini gue terlampiaskan lah. Rasa ingin transfer ilmu, berbagi, ya. Karena memang dari kecil gue dramanya jadi guru sebenarnya. Emang iya? Iya. Lu terkejut apalagi gua. Gimana? Karena kan kalau orang Cina itu kan adalah yang jam-jam hari gitu. Oh iya. Itu dari kecil dibilang, ini anak sebenarnya arahnya nasibnya akhirnya itu guru. Ya berarti benar ya. Benar juga in a way kan, karena di sini walaupun profesi kamu sebagai fotografer, tapi kamu berbagi ilmu juga, memposisikan sebagai seorang pengajar jadinya. Iya benar. Iya di bidangnya. Oke, kalau gitu gue akan menunggu kapan kelas lu dan gue akan memberitahu kalau itu praktis apa enggak. Kalau gue nggak ngerti berarti nggak praktis. Kasih kelas perkawinan. Oh iya, dan sampai di sinilah perjumpaan kita. Terima kasih kebersamaannya udah berjam-jam. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya. Thank you Jer ya. Thank you for watching everyone. Oke, Kita ketemu lagi nanti di Hai Diane. Bye. Cut buruan cut. Lanjut cut.